Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Sinta dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, gimana anak-anak kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan kali ini, dikarenakan materi kita mengenai teks deskripsi itu sudah selesai, sehingga Ibu akan ada beberapa kuis yang tentunya berkaitan tentang teks deskripsi, tapi kali ini fokusnya pada penulisan. Nah, penulisan yang seperti apa sih yang dimaksud? Kalian silakan siapkan dulu buku paketnya seperti ini. Kemudian dibuka halaman 34 sampai halaman 35. Nah, sebelum dilanjutkan videonya ini, silakan kalian skip. Kemudian baca terlebih dahulu di halaman 34 sampai 35 ya. Nah, gimana anak-anak, sudah selesai membacanya? Kalau sudah, silakan siapkan buku tulisnya ya. Berdasarkan penjelasan yang ada pada halaman 34, coba menurut kalian, penulisan yang benar dimakan itu digabung ataukah dipisah? Yang benar menurut kalian itu yang mana? Silakan ditulis dulu di buku catatan kalian. Nomor 1 dimakan, digabung atau dirangkai seperti ini. Yang nomor 2 dimakan, ditulis secara terpisah. Yang menurut kalian benar yang mana? Silakan ditulis dulu ya. Nah, sudah selesai menulisnya ya anak-anak. Ternyata perlu kalian ketahui bahwa ada perbedaan mendasar dalam penulisan di yang dirangkai maupun yang dipisah. Penulisan di yang dirangkai itu biasanya kita sebutnya sebagai imbuhan atau awalan. Contoh yang dirangkai itu ada dibuang, itu penulisannya dirangkai. Kemudian ada disayang, penulisannya juga dirangkai. Setelah itu, penulisan di yang dipisah itu biasanya kita sebut sebagai kata depan. Berarti kalian sudah tahu penulisan di itu ada dua. Yang pertama di sebagai imbuhan atau awalan, ditulis secara serangkai. Yang kedua di sebagai kata depan, ditulis secara terpisah. Nah, di sebagai kata depan ini biasanya menunjukkan tempat. Contoh, di rumah, berarti di spasi rumah. Di lapangan, di spasi lapangan, tulisannya dipisah. Nih ya, kalau yang tadi dimakan ini menurut kalian yang benar yang mana? Setelah Ibu jelaskan antara di yang ditulis secara serangkai maupun di yang ditulis secara terpisah. Coba kalau misalnya pilihan yang tadi sekiranya salah, silakan bisa diperbaiki lagi ya. Nah, anak-anak, ternyata ada cara mudah supaya kalian tidak bingung untuk membedakan apakah penulisan di ini dipisah ataupun digabung. Perlu kalian pahami bahwa di punya dua teman kata depan lainnya, yaitu kata ke dan dari. Sehingga kata di yang terpisah harus berterima bentuknya apabila digantikan oleh kata ke dan kata dari. Bagaimana sih maksudnya? Kita langsung ke contoh saja ya. Contoh kata di rumah. Kalau ingin tahu bahwa penulisan di rumah ini dipisah atau digabung, maka seharusnya di dapat digantikan oleh kata ke. Sebagai contoh, ke rumah. Nah, ternyata ke rumah ini dapat kita jadikan sebagai sebuah kalimat, yaitu pulang ke rumah. Bagaimana dengan dari? Dari rumah. Ternyata juga bisa, yaitu berangkat dari rumah. Sehingga penulisan kata di rumah ini sudah pasti ditulis secara terpisah. Nah, kemudian apabila tidak dapat digantikan oleh kata ke dan dari, otomatis penulisannya digabung.
contoh. Seperti yang sudah Bu Sinta contohkan tadi, kata dibuang itu ditulisnya digabung atau dirangkai. Karena kata dibuang ini tidak dapat kalian ganti sebagai kata kebuang atau kata dari buang. Begitu ya. Semoga penjelasan dari Bu Sinta dapat dipahami. Nah, selanjutnya kuis apa yang dimaksud? Berdasarkan apa penjelasan dari Ibu ini, semoga dapat dipahami. Supaya Ibu tahu kalian sudah paham atau belum, maka yang harus kalian cari adalah 10 kata yang penulisannya digabung atau dirangkai dan 10 kata yang penulisannya dipisah. Sehingga ada 20 kata yang harus kalian cari. Setelah selesai, seperti biasa silakan kalian kumpulkan di Google Classroom. Begitu ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.